Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasya, kelas 1B, akan membacakan surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nasta was-sabihati sabaha was-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubu yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna innana marduduna fil hafirah aida kunna idaman nakhirah qalu tilka idan karratun khasirah fa innama hiya jasratun wahidah fa idahum bisahirah hal ataka hadisu Musa itnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhaba ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya fa arahul ayatal kubra faqaddaba wa asa thumma adbara yasha fa syarafa nada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakalal akhiratu wal ula inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa akhtasha lailaha wa akhraja duhaha wal ardu ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wal yanamikum fa idza ja'atit tamatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin.
Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan bulan ini, dan kita sebagai umat muslim ada kewajiban khusus di bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa sebulan penuh dalam bulan suci Ramadan. Dalam menjalankan ibadah puasa tentu saja ada ketentuan-ketentuan serta hukum berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi dalam pembukaan, hukum puasa bulan Ramadan yaitu sebagaimana disebutkan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusshiyam, diwajibkan atas kamu semuanya berpuasa. Jadi sangat jelas sekali hukum berpuasa dalam bulan suci Ramadan adalah sifatnya hukumnya fardhu ain. Kewajiban yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kewajiban yang tidak bisa dibadalkan atau digantikan oleh orang lain. Nah, kemudian bagaimana dengan syarat dan ketentuan berpuasa di bulan suci Ramadan? Ada syarat sah dan juga ada syarat wajib yang harus dipenuhi seorang muslim apabila dia ingin berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah syarat wajib. Syarat wajib yaitu syarat yang menjadikan seorang muslim wajib melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, yang disebut dengan syarat wajib. Apa saja? Yaitu yang pertama, Islam. Dia beragama Islam. Apabila ada seseorang yang badannya sehat, kuat, kemudian dia mampu berpuasa dan dia melaksanakan puasa sampai seharian penuh hingga terbenam matahari, maka belum tentu dia puasanya sah, ya. Belum tentu dia dikenai kewajiban apabila dia bukan seorang muslim. Nah, seperti itu contohnya. Jadi syarat utama melaksanakan puasa Ramadan adalah dia adalah seorang muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah taklif atau mukallaf, orang yang sudah mencapai batas usia baligh, ya, aqil baligh. Jadi ketika ada seorang anak ingin berpuasa, maka tidak masalah, ya. Itu adalah sebagai latihan bagi seorang anak untuk berpuasa, sehingga ketika dia mencapai usia dewasa, usia baligh, aqil baligh, maka dia sudah terbiasa untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, kemudian yang kedua yaitu itaqah. Itaqah yaitu mampu atau kuat melaksanakan puasa Ramadan seharian penuh, dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Apabila seseorang tersebut tidak mampu, tidak kuat, maka tidak ada kewajiban baginya. Boleh digantikan dengan membayar fidyah. Nah, selanjutnya sihah. Sihah itu artinya sehat. Setelah tadi mampu, kuat, ya. Belum tentu orang yang badannya kuat tetapi sehat, belum tentu sehat, ya. Ada orang yang badannya kuat tapi belum tentu dia sehat. Nah, maka sehat ini menjadi syarat wajib seseorang untuk menjalankan puasa. Yang dimaksud dengan sehat adalah apabila secara medis seseorang itu dikatakan boleh dan layak untuk menjalankan puasa. Apabila secara medis dia
ada sesuatu yang menghalangi dia untuk berpuasa seperti penyakit yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, karena ketika dia berpuasa justru akan menjadikan penyakitnya tambah parah dan sebagainya, maka hal ini tidak diwajibkan kepada seorang tersebut yang memiliki penyakit. Maka boleh dengan menggantikannya dengan membayar fidyah. Seperti seseorang yang sudah tua renta yang tidak memungkinkan untuk berpuasa seharian penuh, maka hal tersebut ada keringanan dalam Islam, yaitu dengan membayar fidyah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu iqamah. Iqamah yaitu dia bermukim di tempat dia tinggal atau berdomisili di tempat asli dia tinggal, ya. Atau dalam kata lain, dia tidak sedang dalam perjalanan atau menjadi musafir. Ya, beda halnya dengan ketika dia dalam sedang perjalanan, ya, maka dia dikatakan sebagai musafir. Maka musafir boleh untuk membatalkan puasanya, boleh untuk tidak berpuasa ketika dia sedang dalam perjalanan. Nah, itulah syarat wajib berpuasa. Kemudian yang kedua yaitu adanya syarat sah. Syarat sah yaitu syarat yang menjadikan puasa seseorang dinilai sah menurut syariat. Ya. Ulangi lagi, syarat sah yaitu syarat yang menjadikan puasa seseorang itu dinilai sah menurut syariat Islam. Nah, itulah yang disebut dengan syarat sah. Jadi bisa membedakan antara syarat wajib dengan syarat sah tadi, ya. Baik. Taib. Syarat sah yaitu ada 4. Arba'ata asya. Ada 4. Yang pertama yaitu Islam. Ya. Seseorang bisa dikatakan sah puasanya apabila dia beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, aqlu. Al-aqlu artinya dia berakal. Apa maksudnya berakal? Maksudnya yaitu apabila ada seseorang yang berpuasa, kemudian dalam seharian, ya, ada masa di mana dia ketika sedang berpuasa tiba-tiba gila sebentar, ya, gila walaupun sedikit, ya. Misalkan ketika dia sedang berpuasa tiba-tiba jam 2 siang dia tiba-tiba gila sebentar, kemudian dia sembuh lagi. Nah, maka hal ini dikatakan sebagai hilang akal atau gila walaupun sebentar. Hal tersebut membatalkan puasa. Oleh karena itu, maka berakal termasuk dari syarat sah puasa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu naqa'u 'anil haid wan nifas, ya. Suci dari haid dan nifas. Ini berlaku untuk akhwat atau perempuan yang sudah dewasa, ya. Maka ketika berpuasa kemudian dia tiba-tiba haid atau melahirkan di bulan suci Ramadan, maka dia puasanya batal. Ya. Jadi salah satu syarat sah puasa adalah suci dari haid ataupun nifas. Ketika seorang perempuan ini suci dari haid dan nifas, maka sah puasanya pada bulan suci Ramadan tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Artinya mengetahui waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, ya. Mengetahui waktu yang diperbolehkan untuk melakukan puasa di hari tersebut. Jadi ketika seseorang berpuasa, maka dia harus mengetahui bahwa waktu tersebut adalah waktu dia boleh untuk melakukan puasa.
karena ada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan puasa, ya, seperti contohnya ketika 2 hari raya, kemudian hari tasyrik, ya, tanggal 11, 12, 13, maka hal ini diharamkan untuk kaum muslimin wal muslimat untuk berpuasa. Nah, oleh karena itu mengetahui waktu berpuasa, ya, mengetahui waktu boleh tidaknya berpuasa, ini adalah hal yang penting, ya, menjadi syarat sah seseorang. Karena bisa jadi ketika di akhir Ramadan, ya, yang seharusnya dia sudah tidak berpuasa, ternyata hilal menunjukkan sudah memasuki 1 Syawal. Nah, maka hal tersebut menjadikan puasanya batal karena sudah memasuki 1 Syawal. Oleh karena itu, maka alhamdulillah kita sekarang sangat dipermudah, sangat dibantu dengan adanya media-media yang bisa memberitahu kita, ya, yang memberikan kabar kepada kita bahwa 1 Syawal akan masuk pada tanggal berapa, ya, hari apa dan sebagainya. Nah, dengan demikian itu menjadi kemudahan bagi kita untuk mengetahui waktu-waktu untuk diperbolehkannya puasa ataupun tidak diperbolehkannya puasa. Nah, kemudian, nah, itulah rukun, itulah syarat sah puasa, ya, syarat-syarat sah puasa yang 4 tadi, ya. Yang pertama Islam, kemudian berakal, kemudian suci dari haid dan nifas, serta mengetahui waktu ketentuan diperbolehkannya puasa ataupun tidak. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu rukun puasa, ya. Rukun puasa itu ada 3. Yang pertama yaitu tentu saja adalah niat. Niat dibaca setiap pada malam hari di bulan suci Ramadan dan dibaca setiap hari, ya. Jadi ketika kita niat di bulan suci Ramadan, janganlah kita niat ingin berpuasa sampai sebulan penuh, ya. Niat saya berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, ya, fardhulillahi ta'ala. Tapi yang tepat adalah niat saya puasa bulan suci Ramadan esok hari, ya, fardhulillahi ta'ala, gitu. Jadi ketika seseorang berpuasa sebulan penuh, kemudian di salah satu harinya dia batal puasanya, maka dia harus mengulang puasanya dari awal. Tetapi ketika dia berpuasa setiap hari, maksudnya niat setiap hari, membaca niat setiap hari, maka ketika dia batal puasa, maka dia hanya menggantikan 1 hari puasa tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu tarku muffatirin dzakiron, meninggalkan sesuatu yang bisa membatalkan atau merusak puasanya, ya. Meninggalkan sesuatu yang membatalkan seperti makan, minum, ya, atau hal-hal yang lain yang bisa merusak puasa, maka itu menjadi rukun yang harus dikerjakan ketika berpuasa. Kita mengetahui ini adalah makanan yang halal, ini adalah milik kita. Kemudian ini adalah minuman yang halal milik kita yang boleh kita makan. Tetapi dalam puasa maka kita harus mengerjakan rukun ini, yaitu meninggalkan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Maka makan dan minum, hal tersebut jelas membatalkan puasa kita. Oleh karena itu kita wajib meninggalkan hal-hal yang tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu shaim, atau orang yang melakukan puasa atau orang yang berpuasa. Kita sebagai seorang muslim adalah orang yang akan menjalankan puasa, orang yang wajib melaksanakan puasa, maka kita
termasuk dari bagian rukun puasa. Ketika kita sudah memenuhi syarat wajib, kemudian memenuhi syarat sah, maka kita wajib melaksanakan puasa. Dan ketika kita melaksanakan puasa, maka kita wajib untuk menjalankan rukun-rukun puasa, yaitu yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, kemudian yang ketiga adalah orang yang berpuasa atau shaim. Ya. Nah, demikian penjelasan mengenai syarat dan ketentuan puasa dan hukum puasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya dalam rangka mempersiapkan diri menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan Ramadan dengan sempurna, mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan dengan sempurna, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.